Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pendengar, pecinta hadis, pencinta agama Islam, dan para pecinta untuk mencari syurganya Allah Subhanahu wa taala, saya akan melanjutkan kepada hadis yang ketujuh yang bertema yaitu bagaimana cara kita itu untuk mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Adi melalui Sayyidina Umar bin Khattab. Hadis tersebut, Bismillahirrahmanirrahim, saya akan bacanya. Ibtaghu arifata indallah, tahallumu amman jahila alaika, wa tu'ti man haramaka. Rawahu Adi an Ibnu Umar. Artinya, ibtaghu rifata indallah, carilah oleh kalian derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu hendaknya kamu bersikap penyantun terhadap orang yang tidak mengetahui tentang dirimu. Wa tu'ti man haramaka, dan hendaknya kamu itu memberi, mengasih kepada orang yang tidak pernah memberi kepadamu. Hadis ini sebenarnya memberikan penjelasan kepada kita bahwa seseorang ketika ingin mendapatkan makam atau derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan disegani oleh orang-orang dan bahkan dihormati oleh orang lain, maka konsepnya adalah bagaimanakah untuk mencapai ketinggian atau derajat yang tinggi. Jelas dalam hadis tadi disebutkan ibtaghu rif'ata indallah, tahallumu aman jahila alaika, yaitu bersikap sabar terhadap orang yang belum mengenal sejati diri kamu. Sabar terhadap orang yang tidak mengenal kita. Contohnya gini, ketika kita menjadi orang yang masyhur, orang yang terkenal di wilayah kita, kita dihormati, disegani karena keilmuan kita. Akan tetapi ketika kita keluar daerah dan orang lain tidak menghargai kita, ya sabar. Karena mereka tidak mengetahui siapa kita, sehingga orang lain itu menganggap kalian itu ya seperti pada umumnya. Makanya dulu pernah itu Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang sudah masyhur, terkenal, suatu ketika beliau itu pergi ke daerah pelosok, ya tahu mengikuti kata hati. Di sana di pelosok itu dia menginap di rumahnya seorang yang ia tidak kenal, yaitu orang yang setiap hari itu membuat roti. Maka Imam Ahmad bin Hanbal pun ketika mau tidur, dia itu selalu mendengar sholawat, membaca istighfar. Ternyata seorang tukang roti tadi itu selalu setiap malam dia istighfar, dia sholat malam, sehingga Imam Ahmad bin Hanbal ini gak jadi tidur dan bertanya kepada orang tadi, kenapa engkau begitu rajin, padahal kau sudah capek seharian bekerja, membuat adonan roti dan juga membuat roti untuk kamu jual. Malamnya kamu juga sholat malam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa untuk zikir, ingat kepadanya. Padahal kamu itu orang yang sudah cukup. Apa yang kamu cari? Itu pertanyaan dari Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian penjual roti tadi itu mengatakan bahwa saya itu masih punya cita-cita dalam kehidupan saya. Saya itu ingin sekali dalam hidup saya ini, umur hidup saya ini, bisa bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Ternyata si penjual roti ini tidak tahu, dan akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal itu menjawab, kau telah bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Aku inilah Imam Ahmad bin Hanbal yang kamu cari.
Karena doamu itulah Allah itu mengiring saya ke sini. Nah, itu yang pertama. Jadi jangan pernah merasa ketika kita dikenal di kalangan kita sendiri, di orang lain kita tidak kenal. Jangan pernah kita itu berkecil hati. Tapi sabarlah. Karena semua itu ada prosesnya. Karena semua itu ada waktunya. Orang itu untuk mengetahui kamu itu sebenarnya siapa. Maka yang diperlukan adalah sabar dalam keadaan tersebut. Kemudian yang kedua, waktu timan haramaka, untuk mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita. Artinya, kalau ada orang yang pelit, dimintai pertolongan sulit, ya datangilah, kasihlah. Lama-lama dengan kita itu mengasih, maka hatinya itu akan luluh. Makanya dalam satu makalah itu, silman qata'an wa'ati man haraman wa'fu amman dolaman. Dalam satu makalah, satu hadis yang lain, kita akan bisa menyambung tali persaudaraan, keakraban, sebab kita mau memberikan maaf kepada orang lain, bisa memberikan kepada orang yang pernah mendolimimu, dan juga bahkan memberikan kepada orang yang kau tidak kenal. Maka Islam sangat menganjurkan bagi siapa saja yang mempunyai kelebihan rezeki agar supaya itu berbagi kepada mereka yang memang benar-benar membutuhkan. Dengan semacam itulah maka akan terjalin komunikasi secara baik, hati akan merasa tenang, dan rezeki yang kita makan, rezeki yang banyak itu akan bisa menjadi rezeki yang manfaat, yang barokah fiddin wa dunya wal akhirah. Itu ya yang dapat saya jelaskan tentang bagaimanakah kita itu bisa mencapai derajat yang tinggi. Ingat, cuma ada dua. Yang pertama sabar, yang kedua memberikan makan kepada orang yang tidak kamu kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.